persekutuan firman Tuhan. Puji Tuhan, saat kita mengawali tahun, masih di tahun yang baru ini, tentunya kita akan menatap jauh ke depan sepanjang tahun 2021 dan juga tentunya ke tahun-tahun yang berikutnya. Dan tentu dengan sebuah doa, dengan sebuah harapan bahwa apa yang kita akan lakukan, apa yang kita kerjakan diberi keberhasilan oleh Tuhan, ya, kesuksesan oleh Tuhan, ya, menjadi orang yang berbuah, ya, bermanfaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu menjadi doa kita, menjadi kerinduan setiap kehidupan kita, ya, supaya waktu yang Tuhan beri kepada setiap kehidupan kita, bahwa waktu-waktu ini kita terus, ya, melihat, ya, bahwa keberhasilan, kesuksesan akan Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan coba melihat saat pagi hari ini, kita akan coba melihat, pelajari tentang apa yang menjadi rahasia kesuksesan Paulus dalam pelayanan. Jadi kita akan melihat beberapa hal dan coba kita akan juga pelajari apa-apa yang membuat Paulus begitu berhasil, ya, dalam pelayanan, dalam apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita akan lihat, yang pertama kita akan baca di 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi kita mau ingin lihat apa yang Paulus sampaikan, katakan, dan ini juga jadi perenungan kita saat pagi hari. Dan sekali saya berkata bahwa untuk kita ingin melihat dan kita pelajari apa yang menjadi rahasia kunci Paulus boleh mengalami keberhasilan dalam pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, ya, sebagai seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan tentunya juga kita merindukan juga supaya kita juga boleh melihat, ya, keberhasilan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita akan bacakan 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita perhatikan apa yang Paulus sampaikan, apa yang Paulus tulis kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, kita perhatikan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi ini kalau kita lihat baik-baik, inilah salah satu kunci juga, ya, kunci bagaimana Paulus boleh mengalami keberhasilan dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, ya, dalam pelayanan, mendirikan jemaat. Ada begitu banyak jemaat dan juga menulis surat, ya, surat dan juga mementor banyak orang sehingga mereka juga dipakai oleh Tuhan. Nah, yang pertama kita perhatikan di ayat pertama sampai yang ketiga. Di dalam ayat pertama, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah. Jadi dari Paulus ini dia mengatakan bahwa yang menulis, ya, surat ini adalah dari Paulus. Lalu ditulis itu yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Yang oleh kehendak Allah, bukan oleh kehendak manusia, bukan oleh kehendakku sendiri, ya, bukan oleh kemauan orang lain, tetapi oleh kemauan Tuhan, oleh kehendak Dia, oleh pilihan dan panggilan Tuhan, ya, sehingga saya dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan menjalankan tugas tersebut, menjalankan panggilan tersebut, ya. Jadi apa yang disampaikan ini adalah sebuah keyakinan, ya, akan pilihan dan panggilan Allah atas hidupnya. Jadi dia yakin ketika dia menjalankan pekerjaan tugas sebagai rasul, dia menjalankan kehendak ini, dia memberitakan firman Tuhan, dia melakukan apa yang dikerjakan pada hari itu, pada saat itu, ya, sekalipun nanti kita lihat di jemaat di Korintus ada
ada pertentangan juga, ada yang meragukan kerasulannya dia. Siapa sih Paulus itu? Kan dia mungkin siapa sih dia gitu loh, sehingga dia seolah-olah mau memerintah atas kita, ya. Tetapi dia mengatakan bahwa sekalipun ada pertentangan seperti itu, sekalipun ada yang merintangi, tetapi dia mengatakan dengan sebuah keyakinan, ya, mengatakan dengan sebuah keyakinan dan tanpa keraguan, tanpa mendua hati, bahwa benar tidak saya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan ini? Benar tidak ini yang harus dikerjakan pada hari ini? Benar tidak bahwa ketika saya melakukan tugas pelayanan ini adalah kehendak Tuhan? Ya, benar tidak misalnya saya ada pada hari ini di tempat yang benar pada hari ini, ya, saya melakukan tugas ini, benar tidak? Tapi tidak ada sebuah terbesit keraguan bahwa kenapa dia menjalankan tugas pada hari itu. Kenapa dia sampai, kalau kita lihat pelayanan selama berapa puluh tahun, 25 tahun lebih. Jadi tidak ada terbesit pun sedikit keraguan bahwa Tuhan yang memilih dan memanggil dia. Tuhan yang memanggil dia menjadi seorang rasul. Jadi kita melihat bahwa tidak ada sebuah pernyataan keraguan. Dan di dalam surat-surat juga yang lain selalu dia mengatakan yang oleh kehendak Allah. Yang oleh kehendak Allah. Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang memanggil saya. Dan sekarang ketika Tuhan memanggil saya meyakini bahwa inilah yang harus saya lakukan. Inilah yang harus saya kerjakan. Pekerjaan inilah yang harus saya lakukan pada hari ini. Inilah tugas yang harus saya lakukan. Dan ketika dia meyakini itu, maka dia menjalankan. Dia menekuninya. Ya, jadi jangan sampai dia tidak melihat bahwa jangan-jangan ini gak keruang. Saya kayaknya beralih kepada yang lainnya. Saya melakukan tugas yang lainnya. Saya mengerjakan hal yang lainnya. Tidak ada terbesit pun sebuah keraguan. Dan karena itu, sekalipun sekali lagi nanti ada pertentangan, tentulah ketika memulai sesuatu, membangun ini bukan langsung jadi. Ya, kalau kita melihat, ya, maka ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ya, maka saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus juga pernah mengalami masa yang dimana mengalami tantangan. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada sebuah keyakinan yang begitu kuat bahwa saya oleh kehendak Tuhan, saya pada hari ini menjadi rasul Kristus Yesus. Dia yang memanggil saya. Dia yang memilih saya. Bukan mau saya. Bukan kehendak saya. Dan pekerjaan ini yang saya tekuni pada hari ini. Pilihan Tuhan itu yang saya tekuni pada hari ini. Inilah yang saya harus jalani pada hari ini. Ini yang saya harus lakukan pada hari ini. Yaitu apa? Menjadi rasul Kristus Yesus. Memberitakan firman Tuhan. Jadi tidak ada keraguan. Selama sekian puluh tahun melayani, tidak ada keraguan. Ya? Jadi jangan sampai, atau mengajarkan kita juga, kasih Tuhan, jangan sampai di tengah perjalanan, Tuhan benar tidak Tuhan panggil saya? Benar tidak ini yang saya lakukan pada hari ini? Benar tidak? Kalau begitu saya beralih kepada yang lainnya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, kita tidak akan pernah melihat nanti bagaimana misalnya Tuhan akan beri pertumbuhan. Ya, benar tidak Tuhan bahwa saya sekarang ada pada tempat ini, ya, kalau kita tarik juga lebih jauh, benar tidak Tuhan misalnya saya pada hari menjalankan ini, saya mengerjakan ini, benar tidak ini bahwa saya harus lakukan? Dan oleh karena mungkin keraguan itu sehingga tidak menekuni hal tersebut. Di tengah perjalanan jadi kandas. Benar tidak bahwa Tuhan yang menghendaki supaya saya sekarang menjalankan ini? Dan Paulus, berarti Tuhan, dia keyakinan yang kuat. Dan karena itu, panggilan itulah yang ditekuninya. Pilihan dan panggilan Tuhan itulah yang ditekuninya, sehingga dia berjalan dari tempat yang berbeda untuk beritakan firman Tuhan. Dia berjalan misalnya ke bangun jemaat di Korintus, ya, terus di tempat juga yang lainnya. Ya, ada begitu banyak jemaat yang didirikan. Ketika misalnya jemaat di sana membutuhkan pelayanan, dia lakukan, dikerjakan. Dan saya dapat juga yakin, dan kalau kita lihat bahwa Paulus ini melihat bagaimana hasilnya, buah-buah pelayanan. Jemaat di Roma itu belum pernah dikunjungi, ya. Tetapi oleh karena dia mendengar tentang misalnya ada persoalan di tengah jemaat, lalu dia menulis surat. Lalu dia menulis sebuah, saya punya kerinduan untuk datang di Roma. Dan akhirnya menjelang akhir pelayanannya dia menuju ke sana, ke Roma. Dan di Roma itulah, ya, dia mengakhiri hidupnya. Tetapi ternyata dari Roma juga tidak hanya sekedar dia pergi ke Roma, tetapi di Roma juga ada beberapa surat lagi yang ditulis dari Roma. Ada surat-surat dari Roma dan ada surat kiriman dari penjara. Ya, jadi penjara di Roma. Jadi karena apa? Dia meyakini bahwa inilah pilihan panggilan Tuhan atas hidupnya. Tidak terbesit sedikit pun keraguan. Tidak terbesit sedikit pun bahwa ini mau saya, ini kehendak manusia. Kayaknya kehendak manusia saja saya menjalankan di Tuhan.
Saya mengalami banyak tantangan, menghadapi banyak ini. Betul tidak Tuhan yang pilih saya? Betul tidak saya harus melakukan ini pada hari ini? Tuhan sudah jatuh bangun, sudah apa semua, dan betul tidak ini yang saya harus lakukan, kerjakan pada hari ini? Ya. Dan kalau misalnya terbesit keraguan seperti itu, pasti cerita ini akan berbeda. Pasti cerita akan berbeda. Tetapi oleh karena keyakinan itu, dan sekali kita perhatikan, di dalam surat-surat Paulus selalu dia mengatakan yang oleh kehendak Allah. Yang oleh kehendak Allah. Dan panggilan itulah yang ditekuninya. Pelayanan itulah yang ditekuninya, bahwa inilah panggilan Tuhan atas kehidupan saya. Inilah yang harus saya kerjakan. Inilah yang harus saya lakukan pada hari ini apa? Menjadi seorang rasul Allah untuk apa? Memberitakan firman Allah, melayani jemaat. Melayani jemaat, meneguhkan, menguatkan mereka. Mereka yang dalam kebimbangan, itu yang dilakukan. Sekalipun pada waktu dia menjalankan tugasnya itu, ini ada beban yang ada kepada dia. Beban apa yang ada kepada dia? Kalau kita lihat, dia melakukan pelayanan ini bukan seorang diri. Ada teman-teman juga yang lainnya. Di sini nanti dikatakan ada Sostenes, ada Timotius, ada Lukas. Dan kalau kita lihat dalam suratnya di Efesus, dia mengatakan bahwa teman-teman itu yang berjalan bersama dia, maka dia yang bertanggung jawab untuk mereka. Tetapi oleh karena ini adalah panggilan Tuhan, meyakini ini panggilan Tuhan, maka dia tetap tekun, dia tetap jalani. Jangan mendua hati. Ya. Karena kata firman Tuhan Yakobus, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Tuhan, saya sudah sekian jauh melangkah ini. Sudah pada hari ini, betul tidak Tuhan pilih sangat saya? Betul tidak ini yang saya lakukan? Saya kerjakan pada hari ini. Nah, mereka kasih Tuhan, saya ingin katakan apa ini? Kita pun harus tahu dan yakin akan tugas dan tanggung jawab kita, panggilan kita. Harus meyakini. Ya, jangan mendua hati. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang mendua hati. Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya sudah sekian jauh melangkah, ternyata dalam membangun ini, dalam mulai ini, aduh Tuhan, kayaknya banyak sekali kendala, banyak sekali ini. Aduh, kayaknya bukan di tempat ini, bukan ini yang cocok buat saya. Pindah, diangkat lagi, ke sini lagi. Tuhan, jalanin lagi. Bukan ini lagi yang cocok. Pindah. Karena kasih Tuhan, kita tidak akan pernah melihat bagaimana keberhasilan kerjanya. Memang untuk sampai kepada pohon bertumbuh itu, ya, menghasilkan buah ini perlu proses, perlu waktu. Ya, waktu tahun-tahun awal juga kita sekali lagi melayani pekerjaan Tuhan, aduh, rasa-rasanya itu, Tuhan, ini betul tidak Tuhan pilih kita, panggil kita untuk melayani, harus seperti ini. Tetapi ya, nanti kita masuk berikutnya ya. Tetapi oleh karena kita melihat juga ada Sostenes, saudara kita yang menunjukkan ada teman, ada rekan, ada orang yang dekat yang bantu dia. Saya katakan juga bahwa dalam pelayanan juga ada kami bersama-sama, ada istri, ada sama-sama yang membangun, yang kuat, sehingga itu yang menguatkan, sehingga terus melangkah gitu. Bukanlah hal yang mudah sampai pada hari ini, bukanlah hal yang gampang, tapi sebuah keyakinan. Nah, saudara, saya ingin kasih tahu apa kepada kita. Kita tentunya ingin kali ini melihat ke depan kehidupan kita di tahun 2021, bahkan juga selanjutnya. Nah, sebuah keyakinan harus kita miliki. Tuhan, inilah panggilan Tuhan yang harus jalan pada hari ini. Inilah di tahun 2021 yang keyakinan yang Tuhan beri. Berarti saya ada di posisi ini pada hari ini, saya menjalani. Ini yang saya harus kerjakan pada hari ini. Saya katakan, jangan bimbang, ragu, mendua hati. Tidak yakin akan apa yang dijalankan pada hari ini. Betul tidak saya pada hari ini ada di sini? Atau kita taruh juga misalnya, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan sudah bawa kita sedemikian jauh sampai hari ini. Betul tidak misalnya di tempat inilah saya ada pada hari ini. Ya. Atau saya katakan juga misalnya, kita yang misalnya masih dalam studi, ya, bayangkan kalau misalnya orang yang dalam studi dan dia tidak yakin apa yang dijalani pada hari ini. Dia belajar bahwa saya tidak yakin bahwa ini betul-betul studi yang saya harus jalankan. Ini pilihan yang harus jalankan. Ya, jadi misalnya sepanjang studi dari semester 1 sampai semester berikutnya itu pindah-pindah terus gitu. Wah, tidak akan pernah melihat keberhasilan yang terjadi. Ya, tapi sebuah keyakinan memantapkan, Tuhan, inilah pekerjaan, inilah yang harus saya mulai pada hari ini. Karena Alkitab mengatakan di dalam Mazmur juga mengatakan bahwa orang benar. Mazmur 1 mengatakan, ya, ayat 1 sampai yang ketiga, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di kumpulan pencemooh, ya, yang tidak mendengar nasihat kefasikan, tapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Ya, tapi kalau hidup kita ini sudah seperti ini, ya, tidak mendengarkan misalnya nasihat kefasikan, tidak mengikuti jalan berdosa, tidak misalnya berdiri kumpulan pencemooh, tapi yang sukamu itu loh, tertanam di dalam rumah Tuhan, mendengarkan Taurat Tuhan dan melakukannya, maka firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang-orang itu ditanam
Ya, seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi pada musim berbuah, dia akan berbuah. Yang tidak layu daunnya, tetap segar. Sekalipun mengalami masa kekeringan, mengalami masa ini, tetapi orang itu kata firman Tuhan, oleh karena dia tertanam, oleh karena dia mengakar dalam rumah Tuhan, oleh karena dia tidak seperti yang dikatakan pada ayat pertama, dan saudara dikasih oleh Tuhan, maka sekalipun dia mengalami tahun kekeringan, daunnya tetap segar. Dan berikutnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Jadi ini ada satu kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara akan menjadi orang yang berhasil. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, kita harus meyakini dulu bahwa inilah, saya yang pertama lah, bahwa inilah panggilan Tuhan atas kehidupan saya pada hari ini. Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang manggil saya, sehingga saya ada pada hari ini, di tempat ini, pada tempat ini, pada posisi ini. Dan sekarang juga saya menjalani tugas ini, saya melakukan ini, saya menjalankan ini yang harus saya lakukan pada hari ini. Ya, ketika kita menjalankannya, melakukannya, dan meyakininya, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Sekali lagi Yakobus mengatakan, orang yang bimbang, orang yang ragu, dia seperti gelombang. Dia tidak akan tenang dan dia tidak akan mendapat apa-apa. Terkadang saudara, kebimbangan, keraguan inilah yang terus gitu. Betul tidak ini yang harus saya lakukan pada hari ini Tuhan? Betul tidak? Betul tidak? Ya, saudara kasihlah Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita di awal tahun ini, sepanjang tahun ini, bahkan berikutnya ke depan. Jangan pernah ragu atas panggilan Tuhan atas hidup. Jangan pernah ragu atas apa yang kau jalani pada hari ini, atas apa yang kau kerjakan pada hari ini. Kalau kita terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, keberhasilan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat ada buah-buahnya gitu. Saudara akan melihat ada buah-buahnya yang akan dilakukan, ya, akan kita nikmati dan rasakan gitu, ya, pada waktu yang kedepannya. Dan buah itu, saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan, buah itu saya ingin katakan kali, tidak hanya untuk kita, tetapi juga kata firman Tuhan juga sampai kepada generasi kita yang berikutnya. Anak cucunya akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa di atas muka bumi. Ya. Buah-buah itu tidak hanya saudara dan saya nikmati, dan itulah juga kebanggaan kita. Bahwa apa yang saudara lakukan, apa yang saudara tabur, sebuah keyakinan yang kuat, ternyata ini tidak hanya berdampak pada hidupmu, tetapi juga tahun ke depan. Ya, generasi kita berikutnya. Dan itu juga dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, generasi saudara yang berikutnya, generasi kita. Kenapa? Karena dimulai dengan kehidupan kita sebuah keyakinan yang begitu kuat. Dan coba perhatikan saudara, Paulus ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan melahirkan anak-anak rohani, dan anak-anak rohani adalah anak-anak juga yang dipakai oleh Tuhan. Timotius, Lukas, itu adalah penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya, Timotius. Dan juga di sini ada Sostenes dan banyak juga lagi yang lainnya. Ada Titus. Ya. Karena sebuah keyakinan yang kuat, dan ternyata tidak hanya berdampak kepada keturunan secara jasmani, tetapi juga anak-anak secara rohani juga. Karena apa saudara dikasih mengatakan sebuah keyakinan yang begitu kuat, Tuhan, inilah yang harus saya jalani pada hari. Inilah pilihan Tuhan atas kehidupan saya. Inilah kehendak Tuhan dari saya. Lagi saudara, menancapkan hati kita untuk mengatakan ini panggilan Tuhan. Nah, menancapkan hati kita juga nih, berarti saya katakan juga menancapkan hati kita juga untuk terus mengakar di dalam rumah Tuhan dan jalani. Dan kalau kita perhatikan saudara dikasih Tuhan, nah, coba kita perhatikan, apakah Paulus tidak ada tantangan? Ada tantangan. Nanti kita akan masuk berikutnya. Berikutnya kita perhatikan tetap di dalam ayat yang pertama tadi kita lihat. Dan dari Sostenes, saudara kita, ya, di bagian ini ditulis yang mengatakan dan dari Sostenes, rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang kita pertama tadi lihat keyakinan akan panggilan Tuhan. Yang berikutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia menyebut kata Sostenes, saudara kita. Ya, dan nanti di surat juga yang lainnya dibilang Timotius juga. Jadi ada teman dekat yang membantunya dalam banyak hal. Dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan. Ada orang-orang, ada teman, ada rekan yang membuat dia, yang membantu dia. Ada orang yang terdekat dan dia juga menjadi saudara bagi temannya ini. Ya, dia juga menjadi orang saudara bagi temannya, sehingga dia mengatakan dari Sostenes, berarti dia mengatakan saya menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan, menjadi seorang yang berhasil pada hari ini dalam pelayanan ini. Bukan saya, dia yakin yang pertama, yakin akan panggilan Tuhan atas hidupnya. Tetapi yang berikutnya juga dia mengatakan di sini adalah dari Sostenes, saudara kita, ada teman yang membantu dia, ada teman yang menolong dia, ada orang terdekat yang membantu dia.
Ada orang yang senantiasa mendukung dia sehingga boleh maju. Paulus sebagai seorang manusia tentu pasti juga mengalami yang namanya terkadang satu keletihan, pasti. Dia mengatakan bahwa dia ada duri dalam daging, ya, yang senantiasa menggerogoti dia. Tapi saya percaya teman-temannya ini yang membantu dia. Ya, dia mengatakan juga kepada ini Timotius, segeralah datang. Ya, waktu di penjara di Yerusalem, dia hanya seorang diri di sana. Tuhan datang menguatkan dia. Ya, waktu dalam penjara ada teman-teman yang mengunjungi dia. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa yang kita mengatakan? Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa ada orang terdekat yang membantu dia. Ya, yang menjadi seperti seorang saudara. Dia berartinya juga apa? Dia menjadi juga saudara bagi temannya ini. Sehingga saudara ini, temannya ini menolong dia. Ya. Saudara ingin katakan apa? Bahwa saudara kasih oleh Tuhan untuk kita juga mengalami kesuksesan, keberhasilan. Tidak hanya kita sendiri saja, tetapi Tuhan juga bawa supaya bagaimana juga ini ada orang-orang atau ada menjadi saudara yang bisa menolong dalam banyak hal, yang bisa membantu kita. Dan Tuhan bawa ada orang-orang di sekitar kita yang boleh bersama-sama mendukung, yang boleh membantu kita. Dan kalau misalnya kita tarik juga lebih jauh, saudara dikasih, saya katakan bahwa di dalam keluarga pasangan kita, ya, ada hamba Tuhan mengatakan bahwa keberhasilan itu misalnya seorang suami berhasil atau apa karena ada seorang istri yang hebat yang selalu mendukungnya sehingga dia menjadi berhasil. Ya, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ya, dia tulis dalam ini bahwa di balik kesuksesan daripada seorang suami itu karena ada seorang penolong yang kuat yang menolong dia, yang menjadi seorang saudara, yang menjadi seorang teman yang selalu mendukung, mensupport. Saya pernah katakan cerita kesaksiannya, kasih Tuhan. Ada seorang suami, ada seorang ya, dia di PHK dari tempat kerja, ya. Terus waktu di PHK dari tempat kerja, coba apply, melamar ke sana sini, ya, dan seterusnya gagal, ya, gagal, ya. Terus dia mengalami kegusaran. Tuhan, ini punya istri, kebutuhan bagaimana, ya. Begitu dia datang di keluarga, datang di rumahnya, dia kasih tahu masalahnya kepada istri, ya. Istrinya kesal. Di istrinya tuh kasih ketenangan. Ya sudah Pak, yang sudah hari ini tetap tenang, ya, jalani. Nanti kan besok masih ada lagi. Wah, dia mengalami ketenangan luar biasa. Tuhan terima kasih. Ya, ada istri pasangan yang mendukung. Ya. Sehingga dia boleh bangkit, ya, boleh kuat lagi. Ya sudah, yang sudah hari ini sudah dulu, ya. Habis itu nanti besok kan bisa dicoba lagi. Hari besok dia pergi, masih temui kendala. Masih temu juga hal yang sama juga. Ya, dan sebagai seorang manusia terkadang Tuhan, ini bagaimana? Ya, begitu dia datang di tengah-tengah keluarga lagi, istrinya juga sama dikasih tahu. Ya sudah hari ini seperti itu kan dorongan support yang luar biasa sampai beberapa kali. Nah, ketika satu titik, saya kasih oleh Tuhan, satu titik akhirnya masukkan apply ke ini dan berhasil. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Karena ada saudara. Ada pasangan yang terdekat. Dan Paulus katakan ini, Sostenes saudara kita. Paulus menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan karena ada seorang saudara yang menolong dia. Ada orang yang terdekat yang menolong dia. Dia bukan manusia super, tapi ada yang menolong dia. Ya, waktu dia tulis surat kepada jemaat di Korintus, dia tidak bisa pergi ke sana, dia suruh siapa? Timotius. Terus saya sampaikan, kalau Timotius datang, terimalah dia. Jangan anggap dia rendah. Karena dia juga mengerjakan pekerjaan. Ada keterbatasan. Timotius bantu dia. Waktu dia mengalami ini, siapa nih penghiburan? Teman-teman. Waktu perjalanan ke Roma, mengalami karam kapal, ada teman-teman yang menjadi support. Mungkin teman-teman tidak banyak tetapi hadirnya itu juga, itu sudah menjadi support. Saya ingat waktu kami sekali lagi memulai pelayanan, kami selalu bersyukur karena istri saya bahwa sudah lebih dahulu dilengkapi bagaimana sekolah kita, pokoknya berdoa saja, itu saja, ya. Saya terkadang waktu kita mulai bangun itu, rasanya Tuhan ini kok seperti ini gitu loh. Terkadang kalau ada orang telepon atau apa itu memberikan, Tuhan, terima kasih ada yang ini. Tapi begitu kita ini selalu berdoa saja. Wah, jadi tenang. Jadi tidak banyak bicara, tidak banyak ini, berdoa saja. Orang tua saya pernah datang, saya sudah sampaikan, orang tua pernah datang melihat kita bagaimana dulu di sektor 6 sana. Dia bilang, kasih tahu, sudah, kalian gak usah di sini lagi gitu. Nanti pergi ke Kalimantan, nanti saya buka pelayanan di sana, nanti kamu yang atau pulang ke Toraja.
Tapi sekali lagi, keyakinan akan panggilan itu sangat penting. Inilah di tempat ini Tuhan bawa kita. Itu sangat penting. Ya, karena sekali lagi didukung oleh Yesus yang mengatakan, sudah di sini sudah Tuhannya. Sudah kita tidak usah kemana-mana. Ya, sudah akhirnya itu yang kita yakini dan kita jalani. Ketika ada tantangan seperti itu, saya katakan ada seorang pasangan yang begitu kuat yang terus menolong masuk. Yang terjadi, jalan-jalan terus akhirnya. Puji Tuhan, tahun 2011. 2011 kita berjumpa ya dengan tim dari Australia. Mereka datang dan itulah titik balik. Dan ketika juga itu yang menghubungi tempat ini di Rukun Newton Barat Rukun nomor Newton Timur nomor 33 yang dekat lapangan sana, ya. Si saya yang pertama berkali mencari tempat itu di mana. Ya. Karena waktu itu saya masih ngajar di sekolah tahun 2011. Saya berhentinya tahun 2013. Ya, jadi dia cari mana gitu, ketemu nama pemiliknya Grace, dihubungi. Ya, mereka sampaikan. Begini akan ada tim datang dan kami akan melayani selama 2 malam. Bisa tidak tempat ibu kami pakai? Boleh. Nah, silahkan. Berapa yang harus bayar? Tidak usah dibayar. Ya, dan akhirnya yang terjadi ketika malam pertama, malam kedua, malam pertama ibu itu datang dan dia melihat. Berikutnya setelah KKR kita bilang mungkin sudah selesai, kita kembali lagi ke rumah. Tetapi sebelum saya dengan Pak Dapi sudah bawa semua speaker yang berat sudah dibawa. Semuanya sudah diangkat semuanya. Jadi dengan motor kita bawa, angkat semuanya. Jadi saya bawa motor, Pak Dapi di belakang pegang speaker. Jadi kita bolak-balik berapa kali. Tetapi sebelum kita mau kembalikan kunci, pemilik itu berkata, "Bu, begini saja, lantai 1 digandakan, kuncinya Bapak Ibu boleh pakai lantai 1, gak usah bayar." Wah, luar biasa. Jadi sekarang speaker yang sudah diangkat, kita angkut lagi, bawa lagi ke sana, Rukun Newton Timur. Karena kasih Tuhan, jadi ada masa di mana begitu berat. Tetapi siapa di samping kita yang terdekat itu sangat penting. Siapa yang kita dengarkan itu penting. Ini ya, kita benih firman Tuhan. Dan Tuhan kan membawa ada orang di sekitar kita. Jadi terima nasihat apa seperti apa kita. Pasangan yang terdekat, haruslah kita menjadikan pasangan kita yang terdekat menjadi yang mendukung, yang mensupport. Karena manusia itu pasti ada titik lemahnya. Manusia terkadang kalau begitu banyak bertubi-tubi ini, pasti dia akan juga mengalami ini. Dan kita perlu ada orang. Nah, ini Paulus mengatakan, dan dari Sostenes, saudara kita, dia menyebutnya saudara. Ini saudara, ya seperti seorang saudara. Seorang teman yang menaruh kasih, seorang saudara ini sekarang. Berarti dia bagaimana tahu benar-benar mendukung saya. Dan saya ingin katakan juga, berarti juga Paulus ini juga menjadi seorang saudara bagi temannya itu. Dan saudara kasih Tuhan, ini sangat penting juga setiap kehidupan kita. Bahwa kesuksesan kalau kita sudah meyakini bahwa ini adalah panggilan Tuhan di kita, maka berikutnya nih, mari kita menjadi seorang saudara. Ya, dan sekali lagi siapa yang saya katakan, siapa yang menjadi teman di sekitar kita, itu sangat penting. Dan itulah sebabnya kenapa saya katakan pentingnya kita juga terus bersekutu dalam persekutuan rumah Tuhan. Ya, supaya teman-teman ini, saudara-saudara ini, kata Alkitab juga mengatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati. Mari kita terima dalam hidupan kita, di rumah kita ini adalah nasihat-nasihat yang apa? Yang membangun. Nasihat-nasihat yang menguatkan. Nasihat-nasihat yang datang membawa kesejukan kepada kita. Karena sekali lagi, pasti ada masa di mana kita ini akan ada tantangan. Manusia pasti selalu akan ada situasi apa? Saudara kasih Tuhan, bahwa apa yang terjadi menjadi tantangan. Situasi alam, situasi politik, situasi global. Dan kalau kita lihat pada hari ini bagaimana ketika kita masuk pada awal tahun 2021, pandemik belum berakhir, tetapi apa yang kita dengar? Banjir di mana-mana tempat. Habis itu pesawat Sriwijaya Air. Ya, dan seterusnya. Ini situasi alam, situasi yang ada. Mungkin juga situasi politik itu bisa berpengaruh. Dan WHO juga sudah mengatakan bahwa kalau pandemik ini Tuhan tolong berakhir, ya, maka akan datang lagi pandemik yang berikutnya. Dan sudah dikatakan bahwa ahli-ahli mengatakan bahwa memang ini bukanlah pandemik yang terakhir. Dan akan ada yang lebih dahsyat. Dan kalau ada yang lebih dahsyat jadi seperti apa? Nah, saya katakan kalau kita sudah mantap yakin ini adalah panggilan Tuhan atas kehidupan saya. Nah, sekarang persekutuan kita, saudara kita, teman kita, bisa. Harus Anda yang mengatakan, kita sama-sama untuk saling membangun, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, untuk saling menopang. Sekali saya katakan bahwa dalam keluarga, dibalik daripada kesuksesan seorang suami, ada istri yang mendukung.
Dan itu sebabnya kata firman Tuhan di dalam Alkitab mengatakan bahwa hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Ya. Dihormati. Kenapa? Supaya doamu jangan terhalang. Ayo kita baca ya. Ingat ayat itu. Mari kita lihat 1 Petrus. Ayo. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, ini bagi kita semuanya, baik saya juga berbicara, dan bagi orang-orang muda juga, ini sangat penting juga perhatikan bahwa pasangan yang Tuhan beri, ya, istri yang Tuhan beri, kata firman Tuhan di sini, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Ya. Doa kita jangan terhalang. Doa bisa terhalang oleh karena ini salah satunya perlakuan yang seperti ini. Yang dimana seorang pasangan, seorang suami, ia tidak hidup bijaksana. Bahkan mungkin juga kata firman Tuhan di sini, sebagai kaum yang tidak menghormati mereka, bahwa itu adalah teman pewaris, itu adalah pasangan yang Tuhan berikan, itu adalah orang yang terdekat, yang Tuhan bawa untuk menjadi penokong, untuk menjadi dalam segala hal, supaya doamu jangan terhalang. Doa bisa terhalang oleh karena salah satunya seperti ini. Ini sangat penting. Dan sekali lagi Alkitab sudah menulis, dan Paulus juga menulis juga tentang misalnya hubungan suami istri. Ya, karena dia juga sendiri mengalami bagaimana ada seorang saudara. Siapa yang terdekat? Yang kita. Dan kalau misalnya kita tarik juga lebih jauh, perlu sekali lagi juga komunitas kita, lingkungan pergaulan kita. Ya. Lingkungan yaitu apa? Kata firman Tuhan, jangan menjauhkan diri sekali lagi dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Jadi ini yang perlu saudara-saudara seiman kita datang. Ya. Dan Paulus nasihatkan ya kepada jemaat yang ada di Korintus, yang mengatakan bahwa ya, saya akan bacakan lagi 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 10 sampai 11a. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11a. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Timotius ini adalah duta. Timotius ini adalah seorang pelayan yang mengerjakan juga pelayanan, dan itu adalah seorang saudara Paulus juga, teman seperjalanan Paulus. Paulus tidak bisa datang ke sana, ke Korintus, tetapi dia membawa sebuah surat. Jadi dia membawa sebuah pelayanan, misi ke sana. Dan sekarang dia meminta kepada jemaat yang ada di Korintus, terimalah dia. Terima seorang utusan Tuhan, terima seorang saudara untuk datang ke dalam rumahmu, karena dia datang membawa berita-berita firman Tuhan, berita-berita yang menguatkan, berita-berita yang membangun, berita-berita yang mengokohkan, bahkan yang akan mendukung kalian, bukan yang sebaliknya. Bukan yang sebaliknya. Dan terimalah dia ini, terimalah utusan Tuhan ini, terimalah pelayan Tuhan ini, datang, hadir di tengah-tengah rumahmu. Ketika engkau menerimanya, berarti engkau sedang menyambut Tuhan, supaya Tuhan bertata, berkerajaan dalam hidupanmu. Engkau sedang menghadirkan tabut Tuhan di tengah-tengah rumahmu. Engkau sedang menghadirkan perkara-perkara rohani itu hadir di tengah-tengah rumahmu, dalam hidupmu. Karena kalau perkara-perkara rohani yang akan hadir, maka perkara-perkara ini saudara dikasih oleh Tuhan, inilah akan membawa terus hidupmu semakin kuat di dalam Tuhan. Dan ini yang harus kau sambut, ini yang kau terima. Jadikan dia seperti saudara. Jadikan dia seperti saudara, utusan Tuhan, pelayan Tuhan, yang membawa firman Tuhan, yang membawa kebenaran Tuhan. Berarti juga saudara ingin katakan, saudara dikasih oleh Tuhan, kita juga saudara dikasih oleh Tuhan. Siapa yang kita sambut? Seorang saudara seperti apa yang kita sambut di tengah-tengah kita, atau saya katakan dalam persekutuan kita, itu sangat penting. Karena Paulus menyambut, Paulus mengatakan, meminta kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya di tengah rumah mereka, di tengah pelayanan mereka, bawa berita kebenaran firman Tuhan. Bawa berita-berita ini, bukan sebaliknya. Bukan berita-berita yang sebaliknya apa? Kalau misalnya di tengah rumahmu kamu selalu mendengar berita-berita yang misalnya apa? Yang selalu membuat kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, maka kamu akan dilanda dengan seperti ini. Tetapi kalau sebaliknya datang berita damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Ya.
ketenangan, keteduhan. Wah, kamu akan mengalami ketenangan. Kamu akan mengalami yang namanya sekalipun di tengah kebimbangan, sekalipun di tengah kekhawatiran, tetapi datang seorang saudara, datang seorang teman, tetap tenang kau. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakin akan pilihan dan panggilan Tuhan dalam diri. Ini yang harus kita dengar. Dan saudara kasih Tuhan, dengan maraknya media sosial pada hari ini, begitu banyak terkadang berita yang kita dengar. Yang terkadang apa? Membuat kita rasa tanya, Tuhan, ini yang mana yang betul? Ya. Saudara kasih Tuhan, begitu maraknya berita yang ada yang dengar sana sini. Mungkin kalau misalnya kita dengar, nanti ada berita ini, ada berita ini. Belum lagi berita misalnya kabar situasi politik, nanti berita ini lagi. Berita ini, waduh. Tapi kalau kita dengar berita yang sebaliknya. Tetap tenang, tetap percaya. Aku ini, jangan takut. Waktu kita membangun kehidupan kita. Percaya, kalau engkau sudah menjalani bersama dengan Tuhan, jangan takut. Susah memang ada, kesulitan memang ada. Tapi jangan pernah takut. Kita memang ada dan kita terkadang diperhadapkan. Tapi siapa sekali lagi yang menjadi saudara kita? Siapa yang kita dengar? Atau seperti apa kita menyambut orang di tengah-tengah kita? Ini sangat penting. Dan saya katakan, yang terdekat adalah pasangan kita. Saudara kisah di Tuhan, Tuhan sedang merancang sebuah keberhasilan bagi saya dan saudara semua. Kita terlalu yakin dan percaya. Dan sekali lagi tidak hanya bagi kita, tetapi juga kepada generasi kita berikutnya. Saya sudah merasa sampaikan juga bagaimana seorang cerita Jonathan Edwards yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, tokoh pelopor kebangunan rohani gelombang pertama di Amerika Serikat. Dia tidak henti-hentinya melayani Tuhan. Ya, supaya terjadi kebangunan rohani. Karena kemerosotan rohani sedang terjadi pada hari. Dan berpuluh-puluh tahun berikutnya diteliti dari garis keturunannya, dari 1000 keturunannya, dari garis keturunan Jonathan Edwards, luar biasa. Ada profesor, ada yang jadi ahli bidang hukum, ada yang jadi misionaris, ada yang jadi senator di Amerika, ada yang jadi wakil presiden Amerika. Karena apa? Dari garis keturunan orang benar. Ya, itu memancar berkat sampai ke depan. Kesuksesan terjadi. Anak-anak tinggal memetik hasil buahnya. Karena dimulai. Dan itu juga yang kita rindukan tentunya. Makanya itu kami juga terus bagaimana nih, terus tidak melakukan, dimulai dari kita. Karena dari garis keturunan kita akan mengalami keberkatan. Nah, saya percaya juga saudara kasih Tuhan ini, langkahmu sekarang sudah on the track, sudah benar. Miliki sebuah keyakinan yang kuat. Dan berikutnya kita yang tadi lihat. Dan berikutnya saudara kasih Tuhan, di dalam ayat yang ketiga, kita kembali ke 1 Korintus. Kasih karunia dan damai sejahtera. Sebelum kita ke sana, kita lihat ya di 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Paulus menyampaikan kasih karunia damai sejahtera kepada jemaat di Korintus. Dia sampaikan, ada jemaat di Korintus itu yang kontra dengan dia, yang meragukan wibawa kerasulannya. Siapa sih Paulus itu? Dia bukan rasul, dia kayaknya rasul kaleng-kalengan mungkin bahasanya sekarang. Ya, ada yang meragukan wibawa kerasulannya dia. Kalau misalnya meragukan rasul Paulus, berarti apa saudara kasih Tuhan? Akan meragukan juga wibawa firman Tuhan yang disampaikan ya oleh Paulus. Tetapi waktu dia menulis suratnya, dia mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia ini tidak hanya kepada jemaat yang pro dengan dia, tapi juga yang kontra. Aku tetap memberkatimu, aku tetap mencurahkan berkat kasih karunia kepadamu. Saya bukan seorang yang mendendam, saya bukan seorang yang menyimpan sakit hati kepadamu, tapi aku mencurahkan kasih karunia. Di jemaat di Korintus dia kasih karunia disampaikan secara jemaat yang ada. Ya, bersama-sama. Ya, terus kepada pribadi-pribadi juga, kepada Timotius juga katakan kasih karunia menyertai. Kepada Titus juga disampaikan, kepada jemaat yang ada di Roma juga begitu. Artinya apa? Di mana saja ia berada, orang ini adalah orang yang senantiasa menghadirkan kasih karunia damai sejahtera. Di mana dia berada. Bukan di tempat sini ada musuh, bukan di tempat sana ada musuh, bukan di tempat sini ada musuh, tapi menghadirkan kasih karunia. Sekalipun mungkin di tempat situ ada yang kontra dengan dia. Ada yang tidak sependapat dengan dia. Ada yang menentang wibawa kerasulannya dia. Tetapi dia terus menghadirkan kasih karunia kepada mereka. Dia terus menghadirkan damai sejahtera. Ini sebenarnya suatu kebenaran firman Tuhan juga bagi kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan dengan kita menghadirkan kasih karunia, atau juga kalau bahasanya lebih menghadirkan kebaikan di mana kita berada. Kebaikan itu terkadang sudah dikasih Tuhan. Sebagaimana Yusuf, dia menghadirkan kebaikan kepada juru minuman yang di mana pun nyawanya mereka lagi di ujung tanduk. Mimpi tidak tahu mimpinya apa. Ya, tapi Yusuf begitu mendengar bahwa kedua saudara ini ada juru minuman dan juru roti.
Ya, sedang dilanda oleh kegusaran karena mimpi. Mereka berbuat kesalahan. Mereka berbuat kesalahan kepada Firaun. Dan nyawa mereka di ujung tanduk. Waktu mimpi dan tidak ada seorang pun yang mengartikan. Yusuf datang. Dia cuma kasih tahu. Apa mimpi? Oh begini-begini. Oh dalam 3 hari ini engkau akan kembali kepada posisi. Yang juru roti sebaliknya. Nah, terus Yusuf pesan apa? Ingatlah aku kalau sudah baik kadang. Kadang manusia begitu. Tetapi dilupakan. Tapi coba lihat. Pada waktunya Tuhan. Ketika Firaun bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang mengartikan. Siapa yang Tuhan kasih tahu, kasih ingat? Juru minuman. Setelah 2 tahun berlalu. Jadi mungkin terkadang apa yang kita perbuat itu sudah dilupakan. Tetapi kalau Tuhan yang sudah mengingatkan. Karena apa yang telah diperbuat. Kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan. Yang terjadi apa? Di dalam penjara. Padahal penjara itu adalah penjara tahanan raja. Jadi penjara untuk orang kelas kakap. Karena Yusuf dimasukkan di sana. Jadi penjara kalau misalnya kelasnya ini adalah kelas yang musuh yang berbahaya bagi negara. Yusuf ada di sana gitu. Jadi artinya apa? Tidak mungkin dia akan keluar karena ini kelas kakap ini taruh di sana. Tapi lihat kalau Tuhan yang sudah bekerja, hanya sebuah kebaikan yang dihadirkan, damai sejahtera yang dihadirkan kepada juru minuman. Yang terjadi apa saudara? Tuhan mengingatkan sehingga luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang kita berbuat, damai sejahtera yang kita hadirkan saudara kasih Tuhan. Pada waktunya Tuhan juga kita akan melihat bahwa tumbuh tuayan di mana-mana. Wah bisa mengingatkan. Suatu ketika juga Mordekai mengetahui sebuah rancangan terhadap Raja Ahasweros. Ya, di pintu gerbang ada 2 orang sida-sida yang sakit hati. Ya, lalu apa yang terjadi? Mordekai waktu mengetahui hal tersebut, apa yang dilakukan? Dia kasih tahu kepada Ratu Ester dan Ratu Ester sampaikan kepada raja. Ya, dan sesudah itu dicatat dalam buku pencatatan raja. Ya, suatu ketika Mordekai ini akan ada di ujung tanduk. Dia bukan cuma dia, tapi juga saudara sebangsanya dia. Ya, sudah di ujung tanduk, Haman sudah datang di depan pintu gerbang istana raja mau kasih tahu Mordekai akan disulahkan kepada tiang. Tetapi malam itu kata firman Tuhan, malam itu raja tidak dapat tidur. Lalu dibuka kitab sejarah pencatatan. Saudara kasih oleh Tuhan bahwa Raja Ahasweros yang merajai 127 kerajaan pada hari itu, pencatatan sejarah pasti banyak. Pasti begitu banyak. Orang-orang yang berbuat ini, orang-orang yang pasti banyak sekali. Si A, si B dan pasti tidak terhitung. Ya, sebagaimana mungkin kalau kita di Indonesia ada begitu banyak pencatatan orang-orang yang melakukan sesuatu. Tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sampai kepada titik yang bernama, kenapa akhirnya Mordekai yang diingat? Ini kita percaya, atas apa yang dilakukan oleh Mordekai beberapa waktu yang lalu. Hadirkan damai sejahtera, hadirkan kasih karunia. Sekalipun Mordekai dia sedang juga menantikan kapan bangsa ini kembali ke sana. Kembali dari pembuangan. Dia dalam keadaan yang boleh katakan lagi bergumul, kapan bangsanya kembali. Dalam tekanan, tapi di dalam tekanan tetap menghadirkan damai sejahtera. Bukan hadirkan banyak musuh sana sini. Dia hadirkan damai sejahtera. Dan ketika waktunya itu, dia di ujung tanduk, nyawanya hampir putus, hampir diangkat. Tapi Tuhan mengingatkan, siapa itu yang datang? Oh, Haman. Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan? Yang dikasih oleh Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, yang dirancang oleh Haman itu berbalik kepada dia. Dan akhirnya Mordekai, karena perbuatan yang dilakukan, yang memberitahukan. Ini saya katakan menghadirkan damai sejahtera di mana-mana. Paulus katakan, kasih karunia, damai sejahtera, hadirkan kepada ini. Sekalipun dia ada beban juga, tapi hadirkan kasih karunia damai sejahtera. Dan akhirnya pada waktunya kata firman Tuhan, janganlah jemu-jemu kamu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktu, kamu akan menuai. Luar biasa. Dan Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa memberi air sejuk secangkir saja. Air sejuk secangkir. Apa sih artinya air sejuk itu? Tetapi orang yang sedang mengharapkan air itu, yang ini betul-betul dia dalam situasi kekeringan. Betul-betul air itulah yang dibutuhkan. Betul-betul itu yang menyejukkan dia. Bukan 1 botol, bukan 1 galon, tetapi sejuk saja. Berarti si orang tersebut yang ketika melakukan hal tersebut, orang tersebut mereka sedang betul-betul dalam kekeringan. Tetapi hadirnya orang percaya, hadirnya kita, dan ketika engkau mengetahui dan melakukan itu, kata firman Tuhan, sesungguhnya engkau tidak akan kehilangan upahnya. Wah, luar biasanya. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kebaikan, damai sejahtera yang kita lakukan,
kasih karunia yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sekalipun waktu kita hadirkan itu, seraran saya pasti tidak akan lupa dari beban. Tapi waktu engkau menghadirkan itu, kata firman Tuhan ini, dengan sendirinya secara langsung saudara kasih Tuhan, bagaimana kita juga akan melihat hasilnya, kebaikan. Saya berdoa pada hari ini, saudara-saudara kasih Tuhan, biar kita terus menghadirkan shalom, damai sejahtera. Yang percaya sekali saya katakan, saudara kasih Tuhan, saya selalu sampaikan firman Tuhan juga bahwa upah ini tidak hanya berbicara upah yang sekarang, tetapi juga upah yang dia akan datang. Yang lebih mulia lagi di dalam kerajaan surga. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Di kitab Roma di Korintus yang mengatakan bahwa akan ada pengadilan orang percaya. Pengadilan orang percaya itu bukan untuk dihukum apa tidak, tetapi pembagian mahkota, pembagian pahala. Ini selama hidup yang kita lakukan, ini yang kau kerjakan, ini dan seterusnya. Ya, dan inilah pahala, inilah upahnya. Jadi tidak hanya berbicara soal upah yang sekarang, tetapi juga di waktu yang akan datang. Terus kita hadirkan damai sejahtera Tuhan. Terus hadirkan shalom di mana kita berada. Dan yang terakhir kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini yang tadi saya katakan. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 3. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelangku terhadap orang yang mengkritik aku. Ya, jadi dia mengatakan, Paulus bukan rasul. Ya, dia untuk apa kita dengarkan dia? Ya, tapi apa yang dilakukan? Waktu dia menghadirkan itu, dia dengar itu, sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita perhatikan di sana. Tadi saya katakan tadi tetap menghadirkan shalom. Yang berikutnya apa? Dia menghadapi setiap kritik itu dengan apa? Bukankah kamu adalah meterai? Ya, bukankah kamu adalah buah pelayananku dalam Kristus? Artinya apa? Dia tidak mau pusing dengan apa yang dilontarkan kepada dia. Dia tetap bekerja mengerjakan bagian dia. Dia tetap, karena itu saya katakan, dia yakin bahwa inilah panggilan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ini, dia maju terus. Mau ada tantangan, dia terus tabur firman Tuhan. Mau ada beban, mau ada kesulitan, dia terus lakukan. Dia terus layani. Inilah panggilan Tuhan bagi saya. Saya harus memberitakan firman Tuhan. Dan saya tidak mau dipusingkan dengan orang ini, dengan yang mengkritik saya ini dan seterusnya. Tetapi dia terus tabur firman Tuhan. Dia terus gitu loh. Bukankah kamu adalah meterai adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Ya, artinya tidak dipusingkan. Ini sangat penting juga bagi kita. Jadi kalau misalnya kita mendengar, bagaimana juga terus bekerja, bagaimana terus juga berkarya. Selalu pasti ada tantangan, selalu pasti akan ada beban. Tetapi beban itu juga terus bagaimana Tuhan, beban ini tidak akan menghambat, tidak akan merintangi saya akan terus berkarya. Di mana Tuhan bawa saya di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di dalam rumah Tuhan, di masyarakat, di mana saja berada. Menghadirkan terus shalom, menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Bahkan saya tahu juga terus berkarya, terus bekerja, terus. Sekalipun ada goncangan, sekalipun ini terus dilakukan. Sekalipun mungkin ada yang pesimis, bisa tidak berhasil orang terus. Tetap dia lakukan. Tetap dikerjakan. Tetap dia lakukan. Terus gitu loh. Karena berdasarkan sebuah keyakinan. Inilah yang Tuhan berikan kepada saya. Terus jalankan. Saya terus lakukan. Terus melayani. Terus menaburkan. Terus menabur firman Tuhan. Terus menguatkan jemaat. Terus mendorong mereka. Bahkan terus juga. Di mana saja berada. Ketika ada yang butuh pelayanan, dia ke sana. Ya, ada saudara-saudara di sana yang butuhkan pelayanan, dia ke sana. Di Troas ada yang butuhkan pelayanan, dia ke sana. Sekalipun waktu hadirnya dia itu, sekali lagi, bukan tidak ada beban. Ada beban, ada pikulan yang sedang dipikul. Ada tanggung jawab yang berat yang ada kepada dia. Tetapi saudara kasih Tuhan tidak mau dipusingkan. Ketika ada tanggung jawab yang harus dijalankan, ada beban. Dan belum lagi juga, dari tengah-tengah jemaat yang mengkritik dia, yang pesimis terhadap dia, yang meragukan kerasulannya dia. Kalau meragukan kerasulannya dia, berarti kan bagaimana wibawa firman Tuhan. Tetapi dia mengatakan, bukankah kamu buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun aku, artinya apa? Dia tetap bekerja. Dia tetap lakukan tugas. Tidak mau dipusingkan dengan hal-hal yang seperti itu. Saudara kasih Tuhan, ini juga sangat penting juga bagi kehidupan kita. Karena keyakinan yang kuat, yang mantap. Inilah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya pada hari ini. Maka saya terus lakukan. Saya terus menabur. Taburkan kebaikan. Taburkan firman Tuhan. Terus taburkan shalom. Hadirkan damai sejahtera. Di mana saya berada. Sekalipun ada yang meragukan, sekalipun ada yang gini, terus dia kerjakan. Dan yang terjadi apa saudara kasih Tuhan? Inilah yang terjadi. Jemaat di Korintus terbentuk dan juga yang lain-lainnya. Dan dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, menghasilkan surat 13 surat. Bahkan sampai 14 surat. Jemaat yang luar biasa dan tulisan-tulisannya luar biasa. Setelah sekian puluh tahun.
Berapa puluh tahun? Kurang lebih 25 tahun pelayanan. Luar biasa. Saya percaya juga hidup kita juga pada hari. Jadi saya katakan, itu yang kita katakan. Ya, terus memberitakan proklamasikan bahwa Tuhan itu. Terus menyatakan gitu. Terus engkau akan melalui hidup itu terus dipakai berkat. Itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita saya pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Kami bersyukur kepada-Mu saat pagi hari. Hidup ini adalah kesempatan. Naik sedikit. Hidup ini ada. Mari kita bangkitkan semuanya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini
Terima kasih Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, sebagai alat-Mu ya Tuhan. Pakai kami terus untuk menjadi berkat, menghadirkan shalom, menghadirkan damai ya Tuhan. Tuhan, tahun 2021 Tuhan kami sudah masuk dan kami sedang akan menjalani. Dan namun terlalu percaya Tuhan, ada satu rencana yang indah yang Tuhan berikan bagi kami setiap umat Tuhan yang ada pada hari ini. Tuhan tolong, satu keyakinan yang kuat, yang mantap akan pilihan dan panggilan Tuhan bagi kami. Bahwa Tuhan yang milih kami, Tuhan yang memanggil kami, dan kami ada pada hari ini, menjalani sedang yang kami jalani pada hari ini. Keyakinan ini yang terus kami melangkah bersama dengan Tuhan, terus menghadirkan shalom, terus menghadirkan damai, terus menghadirkan kebaikan. Sekalipun pada waktu kami berjalan melangkah maju Tuhan, ada beban, ada tantangan, ya Tuhan, dan tidak sedikit juga ya Tuhan, ada orang-orang yang mungkin tidak senang dengan keadaan kami ya Tuhan. Tetapi itu tidak akan menghalangi kami akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus turut campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga kami boleh mengalami keberhasilan. Ada buah-buah yang dilihat pada berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Buah yang dapat dilihat, dinikmati, dirasakan ya Tuhan pada waktu yang ke depan. Bahkan juga sampai kepada generasi-generasi kami yang berikutnya, anak cucu mereka akan menikmati, melihat, merasakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, terus tolong kami ya Tuhan, biar keyakinan yang kuat, yang mantap, yang teguh terhadap Tuhan, terhadap panggilan-Mu, terhadap rencana-Mu, terhadap apa yang kami jalani pada hari ini. Buat kami terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Kau menolong seluruh umat-Mu, kami semua ada pada hari satu persatu yang Kau melilit, yang Kau melihat kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, keteguhan, kemantapan hati Tuhan terus bawa ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan terus juga bawa kami di mana kami berada ya Tuhan, untuk juga menjadi seorang saudara, menjadi rekan, menjadi pasangan yang terbaik juga bagi pasangan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Roh Kudus yang lebih jauh berbicara, menerangkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami syukur Tuhan pada hari. Terima kasih firman-Mu, terima kasih waktu-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat. Baik, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah menyampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa persembahan, akan dipimpin oleh Saudara Tinus. Baik, kita bersatu dalam doa 3. Bapa kami yang kerja di surga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Sepanjang malam kami hormati, tapi Tuhan berikan kehidupan hari yang baru, kesempatannya Tuhan. Kami sudah mendengar Engkau dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Bapak Mubaya di mana pelayanan, di mana tinggal. Tuhan Yesus memberkati, dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan. Berkati juga dan tangan-tangan yang akan memberi maupun yang tetap memberi Tuhan. Saat ini kami mau memberikan persembahan dalam Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengirim persembahan, kita angkat pujian yang berkata, Sungai Sukacita.
berbuat Tuhan kita mencari. Jangan Tuhan yang berbuat Tuhan kita mencari. Doa syafaat dan keseluruhan kepada Ibu Kepala. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kembali di pagi hari menjelang siang ini Tuhan, firman-Mu kembali datang mengingatkan kami bahwa bagaimana kami harus mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Biar firman yang kami terima pada pagi hari ini menjadi rema di dalam hidup kami Bapa. Ajar kami untuk menghidupi, melakukan setiap firman ini di dalam hidup kami. Untuk kami selalu saling menghormati, menghargai, baik di dalam keluarga kami, baik ketika Tuhan membawa kami ada di tengah-tengah keluarga yang besar, bahkan teman-teman di mana kami berada Bapa. Kami percaya bahwa kehidupan kami dimanapun Tuhan bawa kami pergi, Engkau jadikan kami berkat dan terang-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa di sorga. Kami berterima kasih buat penyertaan anugerah-Mu yang sampai saat ini kami masih alami di dalam hidup kami. Dan kesempatan terbaik ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu bersama seluruh umat-Mu menyatukan hati kami, menaikkan setiap permohonan doa syafaat kami. Kami datang berdoa dan memberkati bangsa kami. Kami bersyukur Bapa bahwa bangsa ini tetap ada di dalam hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang berotoritas dan mengendalikan pemerintahan negara ini. Engkau sendiri yang sudah memilih dan melantik pemimpin-pemimpin negara kami. Kami percaya tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat menghancurkan bangsa ini Bapa. Karena bangsa ini ada di dalam pengendalian kuasa Tuhan. Karena itu Bapa kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan menyertai dan melingkupi bangsa kami, membentengi bangsa ini dengan perlindungan Tuhan secara khusus. Karena kami percaya Tuhan, hati-Mu, mata-Mu ada di negara kami Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah berhenti, setiap waktu, setiap saat menaikkan doa mereka di hadapan Tuhan. Dan kami percaya setiap rintihan air mata kami diperhitungkan oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa memberkati setiap program-program pemerintahan negara kami, khususnya dalam penanganan pandemi COVID ini Tuhan, yang saat ini sedang dilaksanakan di dalam program mereka Tuhan, yaitu menjalankan vaksin bagi setiap masyarakat yang ada. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap keputusan apapun yang diprogramkan pemerintah negara kami itu dalam pimpinan Tuhan, khususnya dalam menjalankan vaksin para medis yang saat ini sedang bekerja di lapangan Tuhan untuk menyebarkan vaksin ini. Kami berdoa biar setiap vaksin-vaksin yang ada disterilkan oleh Tuhan dengan darah-Mu, sehingga tidak menimbulkan efek-efek samping yang dapat membahayakan nyawa setiap masyarakat yang ada. Jauhkan dari segala efek yang berbahaya, yang menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap vaksin itu telah disterilkan dengan darah Yesus, dan itu mendatangkan kekuatan, mendatangkan kekebalan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada. Kami bersyukur Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menolong bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, situasi, kondisi yang sedang melanda bangsa ini atas seizin Tuhan. Ada begitu banyak bencana-bencana yang mulai terjadi, bencana alam, baik yang sedang terjadi saat ini di Sulawesi Tuhan Mamuju, baik yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiburkan seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di sana. Kami percaya tidak akan pernah berkekurangan mereka. Proteksi perlindungan Tuhan akan menjaga tubuh jiwa roh mereka. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau izinkan wabah, bahkan bencana alam ini terjadi di beberapa daerah, kami percaya Tuhan ada jaminan perlindungan Tuhan, juga penghiburan kekuatan Tuhan
akan melimpah di dalam setiap kehidupan mereka. Pakai seluruh orang-orang yang Tuhan berkati di bangsa ini, bahkan negara-negara yang lain, untuk melihat, untuk menopang, mendukung setiap mereka yang mengalami bencana alam ini, yang mengalami kesusahan. Tuhan, Engkau beri mereka hati yang penuh dengan kemurahan, sehingga mereka mau ikut turut terlibat, membantu di dalam segala hal yang Tuhan percayakan bagi setiap hidup mereka. Bapak, tidak lupa kami berdoa, Engkau memberkati sarana-sarana transportasi yang ada di bangsa ini, baik yang ada di udara, di darat, di laut Tuhan. Baik mereka yang berkendaraan roda 2, roda 4. Kami berdoa perlindungan Tuhan ada bagi seluruh transportasi yang ada di negara ini. Engkau mengizinkan beberapa waktu lalu terjadinya Tuhan kecelakaan dari pesawat. Kami berdoa Bapa, beri kekuatan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Kami tidak ingin terjadinya maut lagi Bapa, karena Engkau berkata Engkau tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi yang Engkau inginkan adalah pertobatan orang berdosa. Karena itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta biar keselamatan turun di atas bangsa kami. Engkau pakai seluruh anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, hamba-hamba-Mu, untuk terus tidak lelah memperdengarkan berita kabar keselamatan itu, sehingga tidak ada yang binasa Tuhan. Tidak ada satupun yang mereka yang Tuhan hilang oleh karena mereka tidak percaya kepada-Mu. Tapi satu kerinduan kami sama seperti kerinduan-Mu, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal seperti yang Kau katakan, Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami rindu mereka juga boleh mengenal dan percaya kepada-Mu, bahwa Engkau adalah Juru Selamat di dalam setiap kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa memberkati anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan rumah tangga mereka, di dalam setiap usaha yang Tuhan percayakan, mulai dari nelayan, pedagang, wira swasta, pengusaha, sampai kepada mereka pembisnis. Tuhan, Engkau memberkati guru, apapun profesi mereka Tuhan. Kami berdoa pakai seluruh anak-anak-Mu menjadi terang, bahkan ada di dalam pemerintahan negara ini, sampai seluruh wilayah daerah Banten, Tangerang, di mana kami berada saat ini. Memberkati daerah Gading Serpong, memberkati seluruh wilayah kawasan yang ada Tuhan. Memberkati mereka yang dipercaya untuk mengatur, memimpin setiap daerah-daerah yang ada Tuhan, menolong. Kami berdoa Bapa, berkati sarana-sarana media lewat elektronik, kaset, buku, traktat, bahkan lewat setiap sarana-sarana YouTube ataupun Facebook ataupun media yang lainnya. Tuhan memberkati setiap mereka yang mendengar, setiap mereka yang melihat, setiap mereka yang Tuhan membaca. Hati mereka digerakkan oleh Tuhan, mata mereka dicelikkan oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun, untuk Engkau menjamah dan menjangkau setiap hati mereka Tuhan. Kami tetap berdoa Bapa, buat organisasi GPPS yang ada dari mulai majelis pusat sampai wilayah-wilayah majelis daerah. Tuhan memberkati, bahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini masih ada sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, apa yang Tuhan Engkau sudah mulai, Engkau berjanji sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau akan sendiri meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Yesus Kristus. Genapi dan terus kerjakan bagian-Mu di dalam pekerjaan ini Bapa. Kami terbatas Tuhan, kami dapat lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Selebihnya kami angkat tangan, kami berserah penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu pelayanan ini sampai hari ini masih ada, bukan karena kuat dan gagah manusia, tetapi semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya karena tangan kemurahan Tuhan saja yang menolong pekerjaan Tuhan ini tetap ada Tuhan. Sekalipun di dalam situasi pandemi Tuhan yang sedang dialami oleh bangsa kami, tapi kami bersyukur Bapa, karena Engkau Allah yang setia. Engkau berjanji untuk tetap menjaga, memproteksi kami. Ada darah perjanjian anak domba Allah, darah Yesus itu yang menjadi satu-satunya jaminan bagi kami Tuhan di dalam segala situasi. Kami berterima kasih buat kepercayaan nafas hidup yang masih Tuhan pinjamkan bagi kami. Terima kasih buat kekuatan perlindungan-Mu bagi kami Bapa. Karena itu di tempat ini kami akan terus belajar untuk menghormati nama-Mu. Kami akan terus belajar untuk memberi hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu hari-hari kami hanyalah karena kemurahan Tuhan adanya.
Berkati seluruh umat Tuhan yang setia datang beribadah. Berkati setiap persembahan syukur perpuluhan mereka Tuhan, yang mereka belajar untuk kembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan-Mu. Memberkati seluruh umat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini. Apapun jenis bidang pelayanan itu yang mereka kerjakan, tilik setiap hati kami Bapa. Karena kami tahu ketika kami berdiri, kami sedang berdiri di hadapan darah anak domba yang kudus. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami sedang belajar untuk menghormati Tuhan di dalam hidup kami. Pakai dan berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga, pekerjaan, keturunan mereka. Memberkati studi mereka, memberkati masa muda mereka, memberkati masa depan mereka. Dan kami percaya dalam situasi pandemi ini Tuhan akan tetap memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami tidak akan pernah berkekurangan, sebab Tuhan yang menjadi penjamin bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tidak lupa kami berdoa buat Bapak Abadi dalam pemulihan kesehatan. Tuhan tolong Engkau memberkati rumah tangganya, usahanya. Engkau berkati suami istri ini, anak-anak yang Tuhan taruh hati-Mu bagi mereka untuk tetap mengasihi pekerjaan Tuhan ini. Tuhan pakai terus berkati dan bela mereka. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan sedetik pun. Penghiburan Tuhan tetap ada bagi mereka. Dalam kondisi apapun ada tangan Tuhan yang akan tetap menolong mereka. Bahkan Tuhan ruko ini yang terakhir, di tahun terakhir, di bulan-bulan terakhir mereka cicil kepada pihak bank. Tetap bukakan jalan bagi mereka Bapa. Karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu melakukan segalanya bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kemurahan-Mu. Dan kami menaikkan setiap permohonan doa syafaat kami di siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang berotoritas, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah bersyafaat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat kepada Saudara Markus. Dipersilakan. Baik, salam, selamat siang buat kita semua. Puji nama Tuhan, pagi hari ini ibadah kita telah selesai dan kita akan mendengarkan warta jemaat sepekan ke depan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perlu kami ingatkan kembali bahwa ibadah kita berjalan seperti biasanya 2 kali, dengan ibadah live streaming juga bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin ibadah dari rumah, mengikuti ibadah live streaming. Kami persilakan. Ibadah yang pertama pada pukul 7.30 sampai pukul 9.30. Ibadah yang kedua pada pukul 10 sampai pada pukul 12 setiap hari Minggu. Jadwal pelayanan untuk ibadah raya 1 pada tanggal 24 Januari 2021. Worship leader Saudara Samuel, singer Saudara Robi, Saudara Julimus, Saudara Aiki. Warta jemaat Saudara Robi, syafaat Saudara Markus, LCD Saudara David, Aser Saudari Novrince dan Saudara Miles. Tim musik untuk ibadah raya 1, keyboard Bapak Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Pisman, drum Saudara Merinus. Untuk ibadah raya 2, tanggal 24 Januari 2021, worship leader Ibu Gembala, singers Ibu Diana, Ibu Sri dan Saudari Novita. Warta Ibu Diana, syafaat Saudari Julimus, LCD Saudara David, Aser Saudara Mili dan Saudara Yudius. Tim musik untuk ibadah raya 2, keyboard Bapak Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Seder, drum Saudara Evis. Pelayanan untuk ibadah Eagle Generation Sabtu 23 Januari 2021, worship leader Saudari Novita, singer Saudara Miles, Saudara Tinus, Saudari Novrince, LCD Saudara David, Aser Saudara Landiron dan Saudara Desoy. Tim musik, keyboard Feby, bass Saudara Pisman, drum Saudara Merinus. Setiap hari Kamis ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudari Novita. Sharing firman Tuhan Saudara Pisman terdapat dalam kitab
Hakim-Hakim pasal 5. Setiap hari Jumat ada doa pelayan Tuhan di gereja pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pemimpin penyembahan minggu ini Ibu Gembala. Happy birthday, selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepada worship leader dipersilakan. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari seluruh jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan bawa berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu akan berkati setiap kehidupan mereka dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami, bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun kami berada. Amin. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami jadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, nolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan untuk bersama kita semuanya. Mari kita bersatu di sana, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat pulang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.